Sungguh Tuhan Engkau baik. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami ada sampai hari ini. Semua karena karya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kami. Dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan terus selalu ingat akan kasih Tuhan. Apapun boleh kami lalui, tapi kami selalu ingat kasih-Mu atas kami yang hebat dan sempurna. Thank you Lord Jesus.
Hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Bapa di surga, kami minta Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, bahkan menuntun hidup kami, menjadikan kami melakukan semua kehendak-Mu sesuai dengan yang Kau tetapkan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Haleluya, Tuhan baik, amin. Nah, coba dong katakan sebelahnya, Tuhan baik bagimu. Ya. Sambil senyum saudaraku ya, yang Tuhan baik bagimu. Kasih senyum sedikit. Haleluya, senang berjumpa dengan saudara di hari Minggu ini. Kalau saudara mau tahu, judul khotbah hari ini adalah From Powerless to Powerful. Haleluya. From Powerless to Powerful. Pak, ngomong Jawa ya Pak. Ya saudara, saya belajar bahasa Inggris. Kan di gereja kita ini ada kursus bahasa Inggris gratis. Jadi saya juga ikut belajar. Powerless itu artinya tanpa daya, tanpa kekuatan, tanpa kuasa. Itulah arti powerless. Powerful artinya penuh dengan kekuatan, penuh daya, penuh kuasa. Tuhan mau dari tanpa daya kita menjadi penuh daya, penuh kekuatan dan penuh kuasa. Amin. Jadi maaf nih ya, kalau ada dari saudara yang merasa hari ini tidak berdaya, Anda sedang ada di luar kehendak Tuhan. Jangan mau di posisi itu terus-menerus. Karena Tuhan mau Anda dan saya, apapun masalah sedang kau hadapi, Tuhan mau kita penuh dengan kuasa dan akhirnya menjadi pemenang. Amin. Baik, kita baca mulai dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya mau mengajak Anda membacanya secara bergantian. Saya baca ayat ganjil. Nando, oke, muncul sudah. Ayat ganjil sudah, baca ayat genap ya, sampai ayat ke-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. 25 tahun yang lalu, itu sekitar tahun 99, waktu itu saya masih tinggal di Jakarta, saudaraku. Saya adalah seorang pemuda yang sudah beragama Kristen, ya. Perhatikan, sudah beragama Kristen, sudah ke gereja, sudah melakukan ritual ibadah Kristen. Ya, kita ini kan sedang bergereja hari ini, beribadah. Tapi saya tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya, ya. Perhatikan saudara, Anda dan saya bisa saja beribadah, bisa saja beragama Kristen, tapi nggak kenal loh siapa Yesus. Ya.
Itu sebetulnya agak memprihatinkan. Bahkan ada orang yang sudah beribadah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Bisa saja dia tidak kenal Yesus ya. Sampai satu ketika ada seorang teman gereja, perhatikan ini teman gereja sendiri loh, mengajak saya untuk mendoakan seorang yang sedang sakit. Teman saya ini bukan pendeta, saudaraku. Ya seperti saya, jemaat biasa seperti Anda ini, umat Tuhan biasa gitu ya. Dan dia bilang begini, Har, kamu hari ini sibuk nggak? Enggak, ini kebetulan lagi libur, saya lagi nggak kerja hari ini. Ayo ikut yuk, mau kemana? Saya mau doain orang sakit. Dan kawan saya ini kalau ngajak saya, pasti dia ngajak makan. Jadi saya mau aja kalau diajak dia itu. Sebenarnya bukan karena alasan rohaninya ya, tapi waktu itu nanti pulang pasti makan nih. Ya oke lah ikut ya. Pada waktu itu saya diajak ke sebuah daerah, kalau sudah tahu itu daerah Jakarta Barat, yang disebut dengan perumahan Puri Indah. Itu perumahan eksklusif, saudaraku. Ya, Puri Indah itu termasuk daerah mahal di sana. Ada mall, ada kondominium di sana. Ada banyak tempat-tempat yang cukup bagus. Tapi ternyata saya nggak berhenti sampai di sana. Dia cuma parkir mobilnya di perumahan itu. Lalu kita diajak jalan kaki. Ternyata masuk gang-gang kecil. Dan tibalah saya di sebuah rumah, persis di sebelahnya itu ada sebuah langgar. Saya tahu langgar ya, masjid kecil gitu, tempat orang Islam berdoa. Dan saya diajak masuk ke rumah yang ada di samping itu. Dan ternyata pemilik rumah itu seorang haji. Kira-kira berusia sekitar 30 tahun. Dan yang menerima kami adalah mertuanya. Jadi mertuanya yang menerima kami, dan ketika kita ngobrol, berkenalan sebentar, kita tanya mana yang sakit ya. Saya cuma sebagai pengikut aja lah, karena saya nggak ngerti apa-apa di sana. Lalu dibawalah kami ke sebuah kamar, dan di dalam kamar itu ada seorang ustadz yang sedang berdoa sambil apa namanya? Ya pakai itulah, ya pakai seperti itu. Dan lantas kita dibawa masuk ke sana, kami melihat ada seorang bapak berusia 30 tahun yang terbaring di kasur tanpa ranjang ya, kasurnya itu di bawah. Nggak bisa apa-apa, dia duduk pun nggak bisa, ya duduk apalagi berdiri atau berjalan. Jadi dia cuma terbaring begitu saja. Ketika kami tanya sudah berapa lama ini menderita seperti ini, kira-kira 3 tahun Pak. Tapi nggak selalu seperti gini. Ada kalanya dia bisa duduk, tapi kalau lagi kambuh ya seperti ini, nggak bisa apa-apa. Sudah dibawa kemana-mana Pak. Mulai dari rumah sakit A, dokter B, bahkan kepada orang pintar dan segala macam. Ya ini nih seperti ini. Ya, perhatikan saudaraku. Teman saya ini sekali lagi bukan seorang hamba Tuhan, dia jadi jemaat biasa. Singkat cerita dia bilang, boleh Pak ya kita doain. Sebuah doa yang singkat. Mirip dengan doanya Petrus. Petrus kan bilang begini, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Bagian ini dia nggak sebut saudaraku ya. Jadi teman saya nggak bilang emas dan perak aku tidak punya, nggak bilang begitu. Dia cuma bilang begini, di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia tetap tergeletak. Tidak bangkit, bahkan berjalan. Duduk pun tidak. Lalu teman saya bilang lagi, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Juga nggak bangkit. Lalu dia bilang gini, Har, tolong kamu bangkitin dia. Lalu saya rangkul tubuhnya, saya buat dia duduk. Tapi waktu dia duduk, tiba-tiba badan yang lemah itu aneh, ada kekuatan. Dan beberapa detik kemudian, Bapak ini tertatih-tatih berdiri, mulai berjalan, melompat, dan berlari. Di titik itu saya kaget, saudaraku. Karena dia itu teman gereja saya, kita di gereja yang sama, dengar firman yang sama, makan sama-sama, main sama-sama, tapi di titik itu saya merasa berbeda. Doanya dia melahirkan mujizat, sementara saya berdoa tidak pernah ada mujizat.
Jadi waktu pulang dari tempat itu, saya bingung, ini kawan saya ini apa ya? Apakah dia sakti atau ada apa? Kok begitu powerful gitu rasanya. Sedangkan saya begitu powerless. Nggak punya daya, nggak punya kuasa. Bukan saya nggak bisa berdoa, saudaraku. Perhatikan saudaraku, kadang-kadang doa pun ternyata ada yang powerless, ada yang powerful ya. Nah di titik itulah saya mulai mencari tahu. Kenapa kok dia bisa begitu powerful, begitu dahsyat. Ya, sampai hari ini dia juga masih terus mendoakan orang sakit. Masih terus mengusir setan. Tapi hari ini dia sudah jadi hamba Tuhan, saudaraku ya. Waktu itu kami masih itu loh saudara, masih bergerak di dunia bisnis, jadi kami masih profesional pada waktu itu. Dan hari ini yang saya mau bagi kepada saudara, bagaimana caranya supaya kita dari powerless menjadi powerful. Ya, ada beberapa yang saya pernah sampaikan tapi saya perlu ulangi ya, supaya kita tahu, kita refreshing, segar kembali. Hal yang pertama yang kita harus buat supaya dari powerless menjadi powerful adalah dipenuhi Roh Kudus. Hari-hari ini saya agak prihatin karena beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat survei dan saya mencari informasi dari rekan-rekan gembala, rekan-rekan hamba Tuhan. Tanpa menyebut nama gereja ya, kita menghormati gereja apapun di sini. Tapi ketika saya membaca hasil surveinya, saudara, di sini saya melihat, aduh kok bisa ya hari ini bisa seperti itu. Kita ini gereja yang beraliran Pentakosta karismatik katanya, betul? Pentakosta karismatik, karena memang gereja di luar sana kan banyak aliran ya. Ada yang beraliran Metodis, Protestan dan segala macam. Dan itu semua adalah saudara kita. Amin ya. Tolong jangan punya pikiran yang negatif. Tapi mengenai hal ini saya agak prihatin. Dan survei ini saya buat kepada gereja-gereja yang sealiran dengan kita. Jadi saya nggak berikan kepada gereja yang di luar aliran kita. Jadi sesama gereja Pentakosta karismatik. Yang harusnya kata Pentakosta itu kan sebenarnya hari ke-50. Bicara apa? Pada hari ke-50 setelah Yesus naik ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan mereka percaya dengan kuasa Roh Kudus masih terjadi sampai hari ini. Betul? Nah ketika saya bertanya, itu di salah satu kuesionernya dikatakan, berapa persenkah dari anggota gereja saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Jawabnya, tidak tahu. Berapa persenkah dari anggota gereja saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus? Jawabnya, tidak tahu. Menurut saudara, apa tujuan atau seberapa pentingkah pengajaran tentang kepenuhan Roh Kudus hari ini? Tidak terlalu. Aduh. Saudara, intinya dari jawaban itu, hal itu hari ini tidak menjadi perhatian penting loh. Padahal Alkitab dengan jelas, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita nggak perlu buka. Bahkan pencurahan Roh Kudus pertama kali yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu membidani lahirnya generasi pertama dari murid-murid Yesus pada zaman itu. Dan kalau kita baca Kisah Para Rasul yang mencatat kehidupan murid-murid Yesus pada zaman itu, wow saudaraku, luar biasa. Terjadi ledakan kuasa di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid Tuhan menyatakan kuasanya dengan luar biasa. Mereka begitu powerful. Saudara perhatikan, coba ya. Ini kalau ada yang bisa jawab, saya kasih kupon. Kupon. Walaupun kuponnya enggak di tangan saya, nanti saya kasih saudara ya. Ada 4 hal yang Yesus buat. Ini hal-hal yang dahsyat. Satu, dia mati di kayu salib. Ini bicara apa? Bicara menebus dosa Anda dan saya. Amin. 2, ada yang tahu apa? Dia bangkit dari kematian. Nanti minta hadiahnya sama saya ya. Tentu apa? Ini bicara apa? Bicara dia sudah mengalahkan maut.
Oleh karena itu kita tidak lagi perlu takut akan kematian. Karena kematian hanya pintu masuk untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Yang ketiga apa? Apa? Kenaikan. Ini bicara apa? Bicara memang dia adalah pemilik surga. Dia kembali ke asalnya. Dan kita juga akan ke sana. Dan yang keempat? Hah? Belum, masih jauh saudaraku kalau kedatangan yang kedua. Ini yang sudah terjadi. Hah? Roh Kudus dicurahkan. Ini bicara apa? Ini dilakukan untuk membuat yang powerless menjadi powerful. Wow, haleluya saudaraku. Dan ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus di hari yang sama, Petrus khotbah sebentar. Akibatnya apa? 3.000 orang bertobat. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Ada ledakan kuasa yang begitu dahsyat. Saya ingat saya pernah sampaikan hal ini. Jadi ini bukan yang pertama kali. Namun kenapa saya sampaikan kembali? Karena saya tahu tidak semua jemaat gereja kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, dan saya rindu bagi Anda yang belum, Anda harus dipenuhi Roh Kudus. Karena kita perlu Roh Kudus, saudaraku. Ya. Loh Pak, saya ini sudah dibaptis air. Bagus. Ketika engkau dibaptis air, engkau ini dimetraikan oleh Roh Kudus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau ini dimetraikan. Tapi untuk dipenuhi Roh Kudus itu hal yang berbeda, saudaraku ya. Nanti setelah khotbah ini saya akan berdoa, khususnya bagi mereka yang belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi hal pertama untuk menjadi powerful, Anda dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Yesus ketika dia memulai pelayanannya, dia berkata di Nazaret apa? Roh Allah ada padaku, mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik, untuk melepaskan tawanan, mencelikkan mata yang buta. Karena apa? Karena Roh Allah ada pada dia. Bahkan Yesus pernah berkata, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Tuhan, maka kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Bahkan Yesus sendiri dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Anda dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua. Kita kembali ke ayat yang tadi. Kisah Para Rasul 3 ayat yang kedua, ya. Perhatikan saudara, saya nggak baca semuanya nih. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ya, perhatikan, lumpuh sejak lahir. Nah, kita lompat ke Kisah Para Rasul 4 ayat 22. Bunyinya begini. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Artinya, kalau kita gabung dengan ayat yang kedua, orang ini sudah lumpuh berapa tahun? 40 tahun orang ini sudah lumpuh. Karena lumpuhnya sejak lahir. Itu artinya orang ini mengemis, meminta sedekah. Itu juga sudah berpuluh-puluh tahun. Dan setiap kali spotnya itu tetap sama. Tempat dia minta-minta itu sama. Di mana? Di depan pintu gerbang indah, ya. Jadi Bait Allah pada masa itu punya beberapa pintu gerbang. Salah satunya pintu masuknya adalah pintu gerbang indah. Dia ditaruh di depan pintu gerbang indah. Saudara, peristiwa Petrus menyembuhkan si lumpuh ini tidak berapa lama dari kebangkitan Tuhan. Artinya apa? Artinya Yesus semasa dia belum disalib, dia itu berulang kali lewat pintu gerbang itu, berulang kali melewati si lumpuh yang sedang minta-minta, tapi Yesus tidak sembuhkan dia. Yesus nggak lakukan apa-apa, dilewati aja. Yesus yang penuh kasih, yang mampu menyembuhkan,
itu cuma lewat doang. Dia nggak buat apa-apa, saudaraku. Saudara bisa tangkap ada sesuatu yang ilahi di sini. Halo? Si lumpuh ini disediakan oleh Yesus untuk disembuhkan oleh Petrus. Disisakan, direncanakan. Si ini akan disembuhkan oleh Petrus. Disediakan, saudara. Tahukah Anda bahwa ada orang-orang yang disediakan untuk kau sembuhkan? Bahwa ada orang-orang yang disediakan Tuhan untuk kau lepaskan dari roh jahat. Bahwa ada orang-orang yang disediakan Tuhan untuk kau bawa ke hadapan Tuhan. Saudara, kenapa sih ngemisnya itu di depan pintu gerbang indah? Tempat orang seliweran. Sebetulnya di dalam tuh lebih rame loh. Di dalam tuh lebih rame. Saudara tahu nggak? Pada masa itu ada sebuah aturan bahwa tidak boleh ada satu orang cacat pun masuk ke bait Allah. Orang buta, orang tuli, bahkan orang lumpuh tidak diizinkan masuk ke bait Allah. Mereka tidak boleh datang kepada Tuhan. Bahkan beberapa imam menganggap mereka adalah orang-orang yang dikutuk. Nggak layak datang ke hadapan Allah. Tapi oleh karena pelayanan Petrus hari itu, si lumpuh itu, coba kita lihat ya. Ayat ke-8, perhatikan saudara. Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-8. Oke. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-8. Ya, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari, perhatikan. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Orang yang gak boleh masuk bait Allah itu untuk pertama kalinya seumur hidupnya boleh masuk. Dia masuk tanpa takut diusir. Dia masuk tanpa takut dilempari batu. Karena apa? Karena Petrus dan Yohanes, saudara. Saudara tahu, sebetulnya ada orang-orang yang disediakan Tuhan buat Anda dan saya, supaya orang itu bisa datang beribadah kepada Allah. Supaya orang itu bisa datang kepada Tuhan. Halo? Tapi sayangnya banyak orang gak sadar loh akan hal ini. Oleh karena itu, hal yang kedua, kalau Anda mau jadi powerful, gak cukup dengan dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Yang kedua adalah, jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri, tapi jangkau orang lain. Bersedialah hidup untuk orang lain. Saudara, kalau boleh saya bagi, orang Kristen itu terdiri dari dua kelompok. Satu, orang Kristen yang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Jadi selama dia beribadah, selama dia mengikut Tuhan, ya dia hanya, yang dia pikirin hanya dirinya sendiri. Dia bergumul terus-menerus dengan masalah pribadinya dirinya sendiri. Dan kedua, mereka yang mau hidup untuk orang lain. Nah, yang kedua ini bersedia dipakai Tuhan untuk menjangkau orang lain. Mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Sebetulnya saudaraku ya, waktu engkau mau hidup untuk orang lain, perhatikan ya, Tuhan justru akan beracara kepada masalahmu. Saya ulangi ya, ketika engkau bersedia hidup untuk orang lain, Tuhan akan bereskan masalahmu. Saya kasih contoh sederhana yang pasti sudah ingat lah. Ada seorang perempuan yang mengalami kesulitan yang luar biasa, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, bahkan dia cuma punya bahan untuk dimakan sekali lantas nggak punya apa-apa, yaitu janda Sarfat. Tapi waktu dia mau jadi berkat untuk Nabi Elia, justru Tuhan beracara sama dia. Dia terpelihara sepanjang masa kemarau. Betul? Kalau engkau mau powerful, saudaraku, jangan hidup untuk dirimu sendiri.
mulai jangkau orang. Ya, oleh karena itu kemarin saya bersuka cita ketika saya melihat ada sebuah kesaksian di grup gereja kita, ya. Itu kesaksian sederhana, tapi ini bicara orang yang mau menjangkau. Kan kita tahu ada saudari kita Anis itu ya, itu kan dari Kedar. Lantas dia ikut Tuhan, lantas dia belajar Alkitab, bahkan ikut training. Nggak cuma berhenti sampai sana, dia mulai mau menjangkau orang-orang yang belum percaya. Padahal loh, saya tahu sendiri, dia itu diintimidasi, diancam, bahkan sempat hampir mau dibunuh karena meninggalkan keyakinannya yang lama. Tapi dia nggak hidup untuk dirinya sendiri, dia bersedia menjangkau yang lain, saudaraku. Kalaupun Anda diberi kuasa yang luar biasa ada dalam hidupmu, tapi kalau engkau tidak mau menjangkau orang lain, terus kuasanya dibuat apa, saudara? Sia-sia kan, nggak berguna. Oleh karena itu, from powerless to powerful, Anda harus mau menjangkau orang lain. Ini yang terakhir. Oke, yang terakhir. Mari kita lihat Yakobus 4 ayat 7. Ini nggak ada di sana, tolong maaf saya lupa masukkan. Yakobus 4 ayat 7. Ayat yang pendek ya. Bunyinya begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Hasilnya apa? Ia atau iblis akan lari daripadamu. Ini bicara Anda dikasih otoritas atas setan dan semua kuasa gelap. Anda ini diberi otoritas. Tapi dikatakan syarat yang pertama apa? Tunduklah kepada Allah. Mungkin saudara bisa berkata, loh tuh, saya ini orang Kristen Pak, saya ini pasti tunduk sama Tuhan. Belum tentu loh, saudara. Belum tentu loh. Haleluya, ya. Coba saya tanya, coba nggak perlu dijawab, saudara, ya. Tunduk kepada Allah itu sebenarnya representasi dari tunduk kepada firman. Tunduk kepada kehendak Allah. Anda berbicara omong kosong kalau saya tunduk kepada Allah, Pak Hari, tapi tidak mau tunduk kepada firman atau kehendaknya. Betul nggak? Ya, bicara tunduk kepada Allah, sebenarnya tunduk kepada firman dan kehendaknya. Coba saya tanya, ayo. Ada firman yang berkata, suami-suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ibu-ibu, suaminya gimana ibu-ibu? Amin, mengasihi. Ambil nyenggol-nyenggol. Dengerin tuh, dengerin. Tobat lo, tobat gitu ya. Bahkan bukan begitu saja. Banyak suami nggak menyadari loh. Kalau ketika dia tidak bisa mengasihi atau ya bahkan ada suami yang tidak mau mengampuni ya. Dikatakan apa? Coba, saat ini saya bacakan aja. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Doa bisa terhalang loh. Ya. Rasanya nggak adil. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah, ya mumpung istri saya dengar tuh di belakang. Tunduk kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Nah ya. Nah kadang-kadang ini kita pakai ayat ini bukan untuk kita taati. Tapi kita pakai ayat ini untuk apa? Untuk menyerang, saudaraku. Ya. Kita pakai untuk menyerang. Saudara, setiap firman yang kita dengar harusnya kita perhadapkan kepada diri kita. Sekalipun mungkin pasangan kita atau anggota keluarga kita nggak melakukan itu urusan mereka. Yang penting kita lakukan kepada diri kita dulu. Ya. Jadi Anda boleh renungkan sebetulnya. Sebetulnya saya ini sudah tunduk kepada Allah apa tidak ya? Ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Saudara pasti pernah baca dan kebetulan ini juga menjadi kitab bacaan kita dalam bulan ini, yaitu 1 Samuel mengenai kehidupan dari seorang Raja Daud ya. Belum menjadi raja sih, seorang pemuda yang bernama Daud. Tapi pemuda yang dahsyat,
pemuda yang setia, pemuda yang mengabdi kepada, waktu itu tuannya adalah Saul. Nggak pernah buat kesalahan. Dia setia, bahkan kemanapun Saul perintahkan dia untuk berperang, dia tanpa babi bu berangkat. Yes, siap saya lakukan. Dan dia membawa kemenangan demi kemenangan bagi Saul pada zaman itu. Cuma karena masalah Saul itu iri hati loh. Dan akhirnya Saul mau membunuh Daud. Kalau dicari salahnya itu nggak ada loh. Cuma iri hati. Wah, ini bisa menjadi ancaman bagi posisi saya. Lebih baik saya hilangkan dari muka bumi. Nggak ada kesalahan apa-apa, saudaraku. Tapi kita lihat ya, 1 Samuel pasal 24. Ayat 4 dan seterusnya. 1 Samuel pasal 24. Jadi ini sebuah peristiwa ketika Raja Saul mengejar Daud. Dia tahu Daud ada di sebuah daerah nih. Dia bawa sekian ribu pasukan, bayangkan ya. Cuma mau membunuh satu orang, dia bawa ribuan tentara. Lalu dia sampai daerah itu, dan pada saat itu dia kebelet pipis, saudaraku. Ya. Lalu dia masuklah ke sebuah gua. Dia nggak tahu di dalam gua itu, di ujung gua yang paling dalam, di situ ada Daud dan anak buahnya sedang bersembunyi. Dan ketika Saul masuk karena mau buang hajat, tentunya sendirian, nggak rame-rame kan ya, dia masuk sendirian sana, dan anak buah Daud bilang begini, oh ini orang, kata dia, hari ini Daud engkau diberi kesempatan untuk membunuh orang yang membenci dirimu, untuk membunuh orang yang tidak menghargai kesetiaanmu. Ini loh, hari ini Tuhan kasih kesempatan. Kita baca ya. Lalu berkatalah, ia sampai ke kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, perhatikan, Daud bangun lalu memotong punca jubah. Jadi Daud kan raja, dia punya jubah, sebagian jubahnya dirobek, digunting atau pakai pisau dipotong, diambil secara diam-diam. Perhatikan ayat ke-6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Saudara, di titik itu Daud kehilangan damai sejahtera. Sebetulnya Tuhan itu seringkali berbicara kepada Anda dan saya dengan cara yang sederhana loh. Waktu Tuhan menarik damai sejahtera dari hatimu, harusnya kita ini udah sadar, ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Karena salah satu tanda yang sering Tuhan pakai sebagai konfirmasi adalah damai sejahtera. Kalau damai sejahtera sudah terangkat, udahlah, ngertilah itu nggak dikehendaki Allah. Dan Daud ngerti benar. Ayat 7, coba kita lanjutkan. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Padahal ya, peristiwa ini terjadi setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Dikatakan bahwa Daud, engkau akan menjadi raja atas Israel. Jadi sebenarnya Daud sudah tahu bahwa Tuhan merencanakan dia menjadi pengganti Saul. Tapi waktu dia ngerti nih kehendak Tuhan, jangan sentuh orang yang diurapi. Oh, dia taat loh. Walaupun orang ini begitu jahat sama dia, dia taat. Oke, stop. Saya nggak mau melanjutkan ini. Bahkan dia nggak membicarakan keburukan Saul. Setiap kali dia ngomong tentang Saul,
dia bicarakan bagaimana hormatnya Daud kepada Saul. Inilah tanda tunduk kepada Allah dan tunduk kepada kehendaknya, saudaraku. Dan ketika kita tunduk kepada Allah, kuasanya juga ada pada kita. Kita ini powerful. Haleluya. Ya. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan yang diminta melayani seorang gadis yang dirasuk oleh roh jahat. Dan hamba Tuhan bilang, oke, bawa orang itu ke sini, saya akan doakan dia. Dan ketika gadis itu dibawa ke sana, ada satu hal yang diucapkan yang membuat hamba Tuhan itu pucat, berkeringat dingin. Apa yang dia bilang? Engkau coba-coba mengusir aku tahu bagaimana hidupmu. Karena hamba Tuhan ini ternyata hidup di dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan. Saudara, itu membawa dia menjadi powerless. Kalau kita mau powerful, kita harus mau tunduk kepada firman. Amin, saudaraku. Jadi ada 3 hal supaya kita bisa powerful. 1, apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, mau hidup bagi orang lain. Yang ketiga, tunduk kepada firman. Sederhana dan mudah dilakukan. Yang penting kita tekun aja. Dan ketika engkau melakukan hal ini, bahkan bukan saja powerful, hidupmu akan berkemenangan. Dengan satu atau lain cara, Tuhan pasti bisa menyelesaikan masalahmu. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya undang singer, boleh maju ke depan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, orang yang disertai Tuhan bukan orang yang tanpa masalah, tapi hidupnya pasti berkemenangan melawan masalah. Dan tahukah saudara, bagaimana caranya agar Anda dan saya disertai Tuhan? Hiduplah dalam perintahnya. Hiduplah dalam firman-Nya. Di titik itu engkau akan disertai Tuhan. Ya, yang bisa aja, yang bisa nyanyi bersama saya ya. Oke? Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
kami percaya di hari-hari yang terakhir Engkau sedang memulihkan gerejamu kepada otoritas dan kuasa. Kami akan menjadi orang-orang yang powerful, menyatakan kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu, menyalurkan kasih-Mu, dan membawa orang-orang datang kepadamu. Yes. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sebentar. Kuria labara laba shikidi binahana kana moria labora laba shana de. Kira labara labaria labora laba shidi binahana kana moria labara labaria labo. Bagi saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus dan belum dipenuhi Roh Kudus, haleluya. Dengan engkau memutuskan untuk bertobat dan meninggalkan dosa, engkau memenuhi syarat untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari buat keputusan dulu. Tuhan, aku mau meninggalkan dosa-dosa. Aku mau hidup di dalam firman-Mu. Yes, yes. Bagi yang rindu, letakkan tangan kananmu di dada. Pejamkan matamu. Dan saat ini ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku minta kepadamu, penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya aku bisa menyatakan Engkau kepada dunia ini. Yes. Shikada para labashi. Bapa di surga, Engkau melihat mereka yang merindukan, mereka yang meminta pencurahan Roh Kudus terjadi dalam hidup mereka saat ini. Bapa, kami minta curahkanlah Roh-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan Roh-Mu di tengah kami. Shikada pakaraya labora labashi kedebede. Shikara labaria labora labakana mashe. Alabaria labora labashe. Yes, shikara labaria labora labaria labora labora labora. Shikara labaria labora labora labashe. Sera labaria labora labashe anando. Sera labaria labaria labora labashe. Shikara labaria labora labaria labaria labora labora. Yes, Lord. Yes, Lord. Shikara labaria labora labaria labora labashe. Shikara labaria labora labaria labora labaria labora labora. Dukuria labora labaria labora labaria labora labaria labora labaria labora labora. Yes, shikara labaria labora. Yes. Duril labaria 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 labora labaria. Yes, Roh Kudus tercurah di dalam nama Yesus, memenuhi kami. Shikere benahan adora labaria labora labaria labora labora. Shikere bena labaria labora labaria labora labaria labora. Ora labaria 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 labora labaria labaria labora labora. Shikere bena. Nukuri bena labaria labora labora namashe. Labaria labora labashe. Shikara labaria labora labaria labora labaria labora labaria labora labora namashe. Roh itu diberikan kepadamu, ada aliran-aliran kehidupan mengalir dari hatimu, meluap
meluap melalui mulutmu. Sebuah ucapan syukur di dalam bahasa yang baru mengalir keluar. Sikadabara lava shekede benahanamu. Sikara lavaria labora lava she. Sikara lavara lava shekede benahanano. Sikara lavara lava shekede bene 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 bene. Sikara lavara lava shekede benahanano. Sikara lavara lavara lava shekede benahanade. Nukura lavara lava she. Nikara lavara lava shanado. Sikara lavara lava shekede bene bene bene. Sikara lavara lavara ya lavara lava shekede benahanade lavara lava sho. Nikara lavara lava she. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Shikara lavara 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 lava shekede. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memberi diri kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi alat-Mu untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau. Pakailah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyediakan orang-orang yang disediakan untuk kami jangkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau dahsyat, kau luar biasa. Thank you Lord. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses nanti sekitar pukul 1 siang. Untuk linknya diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Doa malam tetap diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam dan dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab tetap diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan Sabtu sekitar pukul 3:30 sore. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan. Kami bersyukur Tuhan boleh berkumpul dalam keadaan yang baik di tempat ini, memuji, menyembah-Mu. Hadirat-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Makasih buat tuntunan-Mu secara khusus bagi umat-Mu di tempat ini. Makasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan Roh Kudus bagi setiap kami. Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat anugerah itu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Dan Engkau mengingatkan pada setiap kami kesadaran ilahi, agar setiap kami diberkati, diselamatkan, untuk menjadi berkat buat orang lain di luar sana yang belum percaya dan belum diselamatkan. Mari utus setiap kami Tuhan, langkahkan hati setiap kami Tuhan. Beri keberanian ilahi, ketaatan Tuhan untuk melakukan itu semua. Dan kami mau tunduk kepada segala perintah-perintah-Mu Tuhan dan menaatinya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin segenap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini menjadi pribadi yang Kau ingini Tuhan. Secara khusus berkati kesehatannya Tuhan.
rencana-rencana-Mu tergenapi atas seluruh hidupnya Tuhan. Tak ada yang menggagalkan satupun rencana-Mu dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati istri serta anak-anak beliau. Berkati seluruh umat-Mu GBI Hope, hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Saluran kasih, saluran berkat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa buat kesempatan yang berarti ini Tuhan. Kami rindu mau Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Makasih Yesus. Terus berkaryalah melalui Roh Kudus-Mu. Pimpin hidup kami, tuntun hidup kami Roh Kudus. Agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami melepas berkat buat bangsa ini. Dihujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Hikmat kebijaksanaan turun buat mereka semuanya. Agar setiap keputusan yang dibuat boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Pakai Tuhan menjadi alat untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau dengan semua yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.